Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di tol menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya dari Simpang Susun Pluit menuju ke Kamal Muara. Ya, ini sebuah kelurahan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sore ini kami ingin berbagi informasi mengenai histori Kamal Muara yang saat ini sangat terkenal karena ada komplek perumahan super mewah Pantai Indah Kapuk atau PIK 1 yang mayoritas penghuninya adalah kalangan sultan. Nah, kami saat ini sudah melintas di Simpang Susun Pluit menuju ke arah tol bandara, dan sedikit lagi kami akan mengambil jalur kiri yang menuju ke arah Kapuk atau PIK 1. PIK menjadi daerah paling elit dan bahkan eksklusif di Jakarta Utara, juga disebut kawasan Kepala Naga, yang pernah kami audit beberapa waktu sebelumnya, karena kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha yang menghuni kawasan perumahan elit di kawasan PIK 1 ini. Dan kami sedikit lagi sudah tiba di jalan existing lama ke arah bandara maupun jalan yang baru. Kami akan mengambil jalur kiri menuju kawasan Kapuk Muara. Dan mengapa PIK yang kawasan elit ini dulu dinamakan Kapuk Muara? Dari berbagai referensi disebutkan bahwa sebagian besar daerah PIK yang saat ini terkenal dengan PIK 1 justru berupa pantai yang dipenuhi hutan mangrove, bukan berupa pohon kapuk. Penamaan hutan mangrove sebagai upaya penjagaan lingkungan, khususnya tanah di bibir pantai, agar tidak mengalami abrasi akibat gempuran ombak laut Jawa. Dan beberapa abad silam di daerah tersebut memang banyak tumbuh pohon kapuk. Yang dikenal juga sebagai kapas Jawa atau kapok Jawa, yang pada masa lalu bisa digunakan untuk mengisi kasur dan bantal supaya empuk sebagai alas tidur. Dan saat ini kami sudah mengambil jalur kiri menuju ke kawasan Kapuk, sementara yang jalur tengah tadi adalah jalan ekosistem lama yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan jalan ini pun juga bisa tembus ke Bandara Soekarno-Hatta karena sebelum gerbang tol bandara nanti akan menyatu menjadi satu jalan yang sudah ada sebelumnya. Dan pepohonan kapuk tumbuh di sekitar muara atau sungai kali yang menjorok ke laut, maka ada kemungkinan besar nama Kapuk Muara adalah gabungan dari kata kapuk dan muara. Sementara Kamal Muara sendiri tidak bisa dipisahkan dari aktivitas para nelayan di Pelabuhan Muara Angke, karena kawasan Kamal Muara sejak tahun 1960 memang menjadi pelabuhan ikan yang cukup ramai bagi warga Jakarta Utara. Dan di Pelabuhan Kamal Muara ini pula perahu-perahu nelayan mendarat di sekitar kali yang bermuara di pantai utara. Namun seiring dengan dikembangkannya Pelabuhan Ikan Muara Angke pada tahun 1977, maka Pelabuhan Ikan Kamal Muara menjadi sepi karena kitanya dialihkan ke tempat yang baru. Kami terus mengarah ke barat sekarang sebelum nanti menuju ke kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 1. Di depan ada simpang 3 dan bila berbelok ke kiri akan menuju ke jalan tol JOR W1 atau Jakarta Outer Ring Road West 1. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi akan tiba di simpang 3 ke arah
Bandara, Kapuk maupun Jorwe 1. Dan inilah simpang 3 ke bandara maupun Kapuk Muara jika lurus dan belok kiri ke Jorwe 1 kami mengambil jalan lurus. Dan saat ini sudah tiba di kawasan PIK 1. Di mana PIK 1 ini adalah sebuah komplek perumahan yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara seperti kami sebutkan di awal tadi. Dan perumahan paling bergengsi di Jakarta ini seperti juga kawasan Menteng, Kebayoran Baru, Pondok Indah, dan juga Puri Indah. Walaupun sebagian besar perumahan PIK ini juga memiliki pertokoan di jalan-jalan utama dan tampak di kanan kiri jalan perumahan PIK ini adalah terlihat tempat kuliner, pertokoan, serta juga beberapa perkantoran, hotel maupun juga apartemen. PIK juga memiliki pertokoan di jalan-jalan utama seperti Jalan Pantai Indah Utara, Jalan Pantai Indah Selatan, dan Jalan Marina Indah. Dan beberapa perumahan yang ada di sini diantaranya adalah Damai Indah Golf dan Country Club, kemudian ada PIK Avenue, kemudian Pasar Segar PIK, kemudian Tesuci Center yang menempati area 10 hektar, kemudian juga ada rumah sakit PIK, kemudian rumah sakit Grand Family, dan juga beberapa tempat pendidikan lainnya. Kemudian ada Bukit Golf Mediterania pada Kapuk, terdiri dari Bukit Golf Mediterania, kemudian ada Taman Resort Mediterania, Pinisi Permai, dan saat ini kami sudah melintasi jembatan yang menuju ke Pulau 2, masih di kawasan PIK 1 sebelum menuju ke PIK 2 yang beberapa waktu lalu pernah kami update. Di antaranya adalah Pasir Putih, kawasan wisata yang saat ini sedang hit. Kemudian juga Bukit Golf Mediterania itu ada lagi Pinisi Indah, Mayang Permai, kemudian Garden House, Lang Laut, Crown Golf, kemudian Lotus Palace, Mediterania Boulevard, ada lagi Camar Permai, Camar Indah, Camar Elok, Walet Permai, Walet Indah, Walet Elok, Manyar Permai, dan itulah beberapa jenis klaster yang berada di Bukit Golf Mediterania. Maksud kami beberapa klaster yang berada di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk atau PIK 1. Kami akan keliling sejenak di kawasan Bukit Golf Mediterania ini, di mana juga di sini banyak tempat pendidikan, diantaranya adalah Singapore School, kemudian Sekolah Pelangi Kasih, ada Sekolah Bina Bangsa, Sekolah Internasional Stella Maris, kemudian Sekolah Santo Nicholas, ada juga Sekolah Tesuci, dan juga ada Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang berada di PIK 1 ini. Kemudian Taman Alam Angke Kapuk ini adalah sebuah taman mangrove milik PT Murindra Karya Lestari, dan taman ini memiliki luas sekitar 100 hektar, berlokasi di PIK 1 atau sekitar 3 km dari Swaka Marga Satwa Muara Angke. Kami berkeliling sejenak di kawasan PIK 1 ini, dan inilah boulevard di kawasan PIK 1. Jika belok ke kiri bisa menuju ke PIK 2 atau juga kawasan perumahan di sekitarnya, dan nanti kami akan berputar di depan untuk mengelilingi kawasan perumahan di PIK 1, paling tidak di jalan rayanya, untuk melihat pertokoan maupun juga tempat-tempat kuliner di kawasan ini. Sore hari ini cuaca cukup mendung dan arus lalu lintas masih cukup sepi karena memang masih menjelang petang, belum waktunya pulang kerja atau pulang kantor.
Proyek Pantai Indah Kapuk sendiri memang pernah dikritik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan berita maksud kami, namun komplek perumahan seluas 1.160 hektar yang saat ini dikembangkan oleh Agung Sedayu tersebut telah lama menuai kontroversi sejak dibangun pada tahun 1989 di sebuah lahan yang sebelumnya merupakan hutan mangrove dan rawa. Namun konstruksi proyek ini disetujui oleh Menteri Kehutanan saat itu, yakni Hasrul Harahap, dan Gubernur Jakarta kala itu Wiyogo Atmodarminto. Dan sesuai rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta pada tahun 1985 hingga 2005, lokasi PIK awalnya merupakan ruang terbuka hijau tetapi kemudian diganti menjadi area perumahan pada tahun 1995. PIK ini juga memiliki banyak pertokoan, nanti kita lihat di sini. Dan kanan kiri adalah pertokoan yang sedang dibangun masih di kawasan PIK 1. Sementara kawasan PIK 2 yang pernah kami update sebelumnya adalah wilayahnya bukan termasuk Jakarta Utara, tetapi masuk Provinsi Banten. Ini sedang dikembangkan, kanan kiri masih dalam proses pembangunan, baik pertokoan maupun klaster-klaster perumahan di belakang pertokoan ini. Kami terus mengitari kawasan PIK 1 yang lahannya tampak sedang akan dibangun pertokoan maupun juga perumahan berupa klaster. Sementara jika lurus, jalannya adalah menuju kawasan PIK 2 atau Pantai Pasir Putih. Dan kami sudah kembali atau berbalik arah sekarang menuju ke arah perumahan di sekitar Boulevard atau sekitar tempat kuliner di kawasan PIK 1. Dan inilah kawasan PIK 1 yang di sebelah kiri atau kanan juga banyak tempat kuliner. Bisa kita saksikan sebelum di Boulevard ini, di sebelah kiri juga banyak tempat-tempat kuliner. Lalu kami akan menelusuri sedikit lagi kawasan kuliner yang searah dengan Boulevard ini sebelum menuju ke jalan keluar atau jembatan yang menuju ke pintu masuk PIK 1. PIK 1 ini juga memiliki pertokoan di jalan-jalan utama yang kami sebutkan tadi, dan inilah salah satu kawasan pertokoan di jalan-jalan utama. Juga banyak restoran dan kafe. Dan PIK 1 ini dapat diakses dari tol Bandara Jakarta maupun tol lingkar luar Jakarta Barat, serta juga dari Pluit yang kami lintasi tadi atau dari Muara Karang. Dan inilah proyek atau kawasan resto yang sedang dikembangkan, sementara di belakang resto atau kafe-kafe ini banyak klaster perumahan di bawah Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk atau PIK 1. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai histori Kamal Muara atau juga disebut Kapuk Muara karena di daerah itu ada daerah ini ada komplek perumahan mewah Pantai Indah Kapuk
aspek satu yang kami sebutkan di awal tadi, dan mayoritas penghuninya adalah kalangan sultan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.